Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan review film yang berjudul Dangerous Mind. Kami dari kelompok 10 kelas 4B Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Untuk anggota kelompoknya ada 3 orang. Yang pertama Muhammad Kafin Nafi, dan yang kedua Nia Agustin, dan yang terakhir saya Nurasana. Untuk link filmnya sudah kami cantumkan pada salah satu slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Kafin Nafi. Kali ini saya akan membahas tentang deskripsi film. Deskripsi film. Film ini bergenre tentang biografi dan drama. Aktor dalam film ini antara lain Courtney B. Vance, George Sunsa, Michael Pfeiffer, dan Robin Bertley. Film ini juga disutradarai oleh John N. Smith. Untuk film ini dibuat di USA atau Amerika. Kualitas dalam film ini web rate. Film ini juga mempunyai rating 6,4/10 dari 40.089 penonton. Film ini dirilis pada 11 Agustus 1995. Film ini berdurasi 1 jam 39 menit. Sinopsis film. Sinopsis film awalnya menceritakan seorang wanita bernama Loni Johnson yang menerima pekerjaan sebagai guru akademik di Peckman High School karena tawaran gaji yang tinggi. Selain itu, Mrs. Johnson juga merupakan seorang mantan marinir. Namun, di saat pertama kali memasuki kelas, ternyata kelas berisi murid yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, sehingga membuat dirinya terkejut, sekaligus berpikir bagaimana cara untuk menaklukkan dan membantu muridnya agar mendapat nilai A, atau dengan kata lain, agar para siswa yang diajarinya dapat merubah sikap buruknya. Dan seiring berjalannya waktu, banyak kejadian yang dialami oleh Mrs. Johnson dan muridnya, yang secara tidak langsung hal tersebut membuat kedekatan satu sama lain semakin erat. Lalu ada hasil analisis teori ekologi Yuri Grovenbrenner, yaitu pada konteks sosial yang terdiri dari 5 sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas. Yang terjadi pada adegan di awal film, di mana menunjukkan bahwa adanya pengelompokan kelas anak bermasalah, dan sehingga dari sinilah dapat diketahui seperti apa lingkungan sekolah anak-anak yang akan diajar oleh Mrs. Johnson. Setelah itu, pada adegan saat Mrs. Johnson datang ke rumah orang tua Raul untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat diketahui bagaimana hubungan antara Raul dan keluarganya. Setelah itu, pada adegan saat Mrs. Johnson datang ke rumah Kelly. Di sana Mrs. Johnson mengetahui bahwa kakak Kelly juga mendukung Kelly untuk pergi ke sekolah Clearview, dan Mrs. Johnson juga mengetahui pendapat kakak Kelly tentang dirinya, sehingga dapat diketahui bagaimana pandangan keluarga Kelly tentang masalah yang sedang dihadapi. Setelah itu pada adegan saat Mrs. Johnson datang ke rumah Daryl dan Lionel,
yang kemudian berujung pada pengusiran Mrs. Johnson oleh orang tuanya karena mereka, orang tuanya Darrell dan Diana itu tidak mendukung anaknya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikannya karena alasan ekonomi tersebut. Terus pada adegan saat Mrs. Johnson mengetahui bahwa Kelly hamil dan akan pindah sekolah, kemudian ia datang ke kantor pihak sekolah untuk membicarakan masalah Kelly. Namun penolakan yang diterimanya sehingga Mrs. Johnson mengetahui bahwa bukan dinas pendidikanlah yang melarang, melainkan pihak sekolah Beckman lah yang tidak mendukung program wanita hamil untuk melanjutkan studi. Setelah itu pada adegan saat Emilio memberitahu Mrs. Johnson bahwa ia berasal dari keluarga yang broken home dan miskin, sehingga dari info tersebut Mrs. Johnson dapat memahami alasan dari tindakan-tindakan yang Emilio lakukan selama ini. Yang terakhir pada adegan saat Mrs. Johnson datang ke kantor kepala sekolah untuk menanyakan Emilio. Namun sikap kepala sekolah yang buruk menolak kedatangan Emilio yang sebenarnya datang untuk meminta perlindungan atau pertolongan, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa pihak sekolah tidak mendukung apa yang dilakukan Mrs. Johnson sama sekali. Oke, selanjutnya saya Nia Agustin, saya akan melanjutkan hasil analisis dari film ini, yakni hasil analisis selanjutnya kita menggunakan teori pendekatan konstruktivis. Jadi pada teori ini kan ada dua, yakni teori dari Vygotsky dan teori dari Piaget. Pertama, teori dari Vygotsky, di sini teorinya menekankan bahwa siswa membentuk pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Nah, pada film ini terdapat pada scan saat Miss Johnson meminta muridnya, terutama Emilio, untuk berpendapat tentang makna atau maksud dari puisi yang sedang mereka bahas. Nah, dapat diketahui Emilio ini termasuk anak yang cukup keras kepala di kelas tersebut dan tidak begitu menghiraukan Miss Johnson dalam pelajaran. Jadi di sini Miss Johnson ingin Emilio melakukan interaksi secara langsung dengan teman-teman dan menginginkan Emilio untuk lebih aktif di dalam kelas. Yang kedua, pada adegan saat Miss Johnson meminta para muridnya untuk berkelompok dalam mengerjakan kontes dilan-dilan. Nah, di sana itu pada kontesnya kan berkelompok. Jadi tujuan dari Miss Johnson menginginkan mereka berkelompok itu agar siswa dapat bekerja sama dalam satu tim dan terjadilah suatu interaksi di dalamnya. Selanjutnya yakni pada adegan saat Miss Johnson meminta Raul untuk memberanikan diri berbicara pada pelayan. Nah, kan saat kontes dilan-dilan tersebut yang menang yakni kelompoknya dari Raul. Hadiah dari kontes tersebut itu anak-anak yang menang ikut dengan Miss Johnson ke restoran untuk makan. Nah, sedangkan ada pelayan. Jadi Raul ini diminta Miss Johnson berinteraksi, berbicara pada pelayan itu. Nah, tujuannya agar Raul itu berlatihan dan belajar bagaimana cara berinteraksi dengan seseorang. Itu. Nah, selanjutnya pendekatan konstruktivis kognitif dari Piaget, di mana teori ini membentuk pengetahuan siswa dengan mengubah, mengatur, serta mengorganisasi ulang pengetahuan dan informasi sebelumnya. Adegan pada film ini terdapat pada saat Miss Johnson meminjami Raul uang, di mana Raul itu sempat membeli jaket, terus dia itu nggak bisa membayarnya. Jadi Miss Johnson memberikan dia uang untuk membayar tersebut
dan meminta mengembalikannya saat di hari kelulusan. Jadi di sini tujuannya agar Raul berpikir bagaimana caranya dia bisa lulus dan membayar utang tersebut. Seperti itu. Nah, yang kedua pada adegan saat Miss Johnson memberikan dorongan kepada Kelly untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, dapat diketahui pada film ini bahwa Kelly itu sudah hamil. Nah, dia direkomendasikan kepala sekolah untuk mengikuti sekolah pengasuh anak. Nah, tapi Miss Johnson masih ingin Kelly untuk ikut bersekolah karena sebentar lagi akan lulus. Akan tapi Kelly menolaknya dan menganggap Miss Johnson hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah dengan dia. Nah, setelah itu Miss Johnson menceritakan semuanya apa masa lalu Miss Johnson agar Kelly dapat berpikir dan merubah keputusannya untuk tetap bersekolah. Yang ketiga yakni pada adegan saat Miss Johnson menasihati Emilio di rumahnya. Maka pada saat itu Emilio sedang mempunyai masalah pada seseorang, dimana dia bila masih berkeliaran di jalanan, Emilio akan ditembak oleh orang tersebut. Jadi di sini Miss Johnson menasihati Emilio agar dia berpikir tentang keselamatan dirinya dan masa depannya. Oke, analisis yang ketiga, nah ini kita menggunakan teori dari Skinner. Nah, di mana teori ini seorang bisa membentuk tingkah laku manusia lewat sebuah penguatan kondisi lingkungan atau operan conditioning. Jadi pada adegan saat Miss Johnson memberikan tawaran pada anak-anak, jika anak-anak tersebut mau membaca dan memahami puisi yang Miss Johnson berikan, Miss Johnson akan memberikan sebuah reward, yakni mereka akan diajak ke taman hiburan di mana di sana di permainan yang mereka senangi, dan ya akhirnya mereka termotivasi dan ikut membaca dan mempelajari puisi tersebut karena ada reward dari Miss Johnson. Adegannya selanjutnya ya ini saat Miss Johnson memberikan tawaran mereka nilai A apabila anak-anak ingin mempertahankannya. Nah, di sini juga dapat diketahui reward dengan pemberian nilai A tersebut memberikan motivasi dan membuat diri anak-anak mereka ingin mempertahankan nilai tersebut dan bisa lulus. Serta saat Miss Johnson berkata bahwa belajar adalah suatu hadiah untuk murid-muridnya, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk masa depannya. Nah, kata-kata Miss Johnson tersebut itu memberikan penguatan positif untuk anak-anak agar mereka semangat lagi untuk bersekolah dan lulus dengan nilai yang baik. Itu selanjutnya pada adegan saat Miss Johnson memberikan hadiah snack pada siswa saat berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, pemberian reward memberikan snack ini memicu siswa-siswa untuk semangat berkompetisi mendapatkan snack tersebut. Yang selanjutnya adegan saat Miss Johnson memuji Raul di depan orang tuanya. Nah, itu kan Raul ada masalah dengan teman sekelas, jadi dia diskorsing. Akan tapi jika kedua orang tuanya mengetahui hal tersebut, dia akan dukung, Raul akan dukung oleh kedua tuanya. Oleh karena itu Johnson mendatangi rumah Raul dan berkata bahwa Raul merupakan anak yang baik di sana dan dengan nilainya juga bagus. Dan Miss Johnson memuji Raul di depan orang tuanya. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan dan penguatan positif dari Miss Johnson ke Raul agar dia semangat lagi untuk bersekolah. Nah, adegan selanjutnya yakni seperti saya jelaskan yang sebelumnya, Miss Johnson memberikan hadiah pada anak-anak yang menang jalan-jalan kontes, yakni dengan makan di restoran yang mewah dan mahal. Jadi anak-anak
Raul tampan, dan hal tersebut merupakan bentuk dari dukungan atau penguatan positif dari Miss Johnson atas diri Raul yang secara langsung membuahkan kepercayaan terhadap diri Raul. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, untuk slide hasil analisis berikutnya kami menggunakan teori belajar classical conditioning dari Ivan Pavlov. Teori ini merupakan suatu bentuk belajar yang menekankan pada kesanggupan untuk merespon suatu stimulus tertentu yang dapat dipindahkan pada stimulus lain, atau dengan kata lain pemberian stimulus yang berulang-ulang akan menghasilkan respon tertentu. Bisa dilihat pada adegan ketika Miss Johnson selalu memberikan puisi-puisi pada siswanya, yang awalnya siswanya ini tidak tahu bagaimana caranya membaca dan mengartikan puisi. Dengan diberikannya puisi secara berulang-ulang, para siswa jadi memahami dan mau belajar bagaimana caranya membaca dan mengartikan puisi dengan benar. Selanjutnya ada hasil analisis menggunakan teori Albert Bandura, yaitu social learning theory atau pendekatan perilaku dan kognitif sosial, yang dimana teori ini merupakan belajar yang dipengaruhi oleh keadaan sosial sekitar. Teori ini menekankan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar melalui penguatan dan pembelajaran meniru serta cara berpikir, yang dimana dalam teori ini ada 4 proses. Yang pertama yaitu perhatian atau pengamatan, yang kedua representasi atau penyimpanan sebuah informasi dalam memori otak, yang ketiga ada reproduksi atau dengan kata lain menghasilkan sebuah perilaku, yang keempat yang terakhir ada motivasi. Dapat diketahui subjek dapat termotivasikan atau terdorong untuk melakukan perilaku. Pada teori ini bisa dilihat pada adegan ketika Miss Johnson memasuki kelas dengan merubah gaya berpakaiannya, gaya berpenampilannya, serta berlagak cuek duduk di bangkunya dengan menaikkan kaki di atas meja sambil membaca buku dan tidak memperdulikan para siswanya yang baru saja memasuki kelas. Hal tersebut ini sangat mencuri perhatian para siswanya. Kemudian dilanjutkan dengan adegan Miss Johnson memperkenalkan diri sebagai mantan marinir dan akan mengajari mereka beberapa gerakan karate. Yang kemudian ada 2 siswa maju ke depan kelas untuk memperagakan gerakan karate yang mereka ketahui. Namun ternyata Miss Johnson berkata bahwa mereka sangat kurang pengetahuan akan karate. Lalu dilanjutkan dengan adegan Miss Johnson memperagakan gerakan karate yang diikuti oleh kedua siswa tersebut. Di sini dapat kita ketahui bahwa adanya sebuah perhatian atau pengamatan yang kemudian disimpan di dalam memori otak, yang kemudian dikeluarkan karena adanya motivasi atau dorongan. Selanjutnya, pada adegan ketika Miss Johnson memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan yang para siswa alami, yakni berbentuk puisi dengan
dengan kemiskinan dan kejadian-kejadian lain yang terjadi pada lingkungan siswa. Hal tersebut menjadikan para siswa ini tertarik dengan puisi-puisi yang diberikan oleh Miss Johnson. Selanjutnya, pada adegan ketika Miss Johnson mengganti kalimat saat mengajar di kelas dengan tujuan menarik perhatian para muridnya. Adegan ini tidak beda jauh dengan adegan pemberian puisi yang bertemakan kejadian-kejadian yang dialami oleh para siswa. Suatu hal yang berhubungan atau yang pernah dialami oleh para siswa ini sangat memotivasi atau membuat para siswa menarik atau tertarik untuk mempelajari. Kemudian pada adegan saat Miss Johnson sedih ketika mengetahui alasan dua siswanya tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikannya atau tidak bisa melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi, serta juga siswi yang bernama Kelly juga tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikannya atau memutuskan untuk pergi ke sekolah lain, serta meninggalnya Emilio. Hal tersebut membuat Miss Johnson memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, dari mengajar. Namun para siswa kelasnya ternyata sudah merasa ada ikatan erat dengan Miss Johnson. Mereka tidak ingin Miss Johnson berhenti bekerja. Mereka tidak ingin Miss Johnson meninggalkan mereka dan berhenti mengajar mereka di kelas. Yang kemudian dilanjutkan oleh adegan mereka memuji atau membujuk Miss Johnson ketika di dalam kelas. Hal tersebut ini juga merupakan cara mereka untuk mencegah Miss Johnson berhenti dari pekerjaannya. Mereka di sini bisa dilihat bahwa mereka berpikir dan mencari cara bagaimana caranya mencegah Miss Johnson. Kemudian di adegan berikutnya, di keesokan harinya, ternyata mereka juga berhasil membuat siswi yang bernama Kelly kembali ke sekolah. Saat Miss Johnson datang, Miss Johnson juga terkejut. Ternyata Kelly sudah berada di dalam kelas, dan Kelly pun mengatakan beberapa kata yang bisa dibilang hal tersebut memotivasi Miss Johnson untuk tetap berada di sekolah tersebut. Selain itu juga para siswa lainnya yang sangat-sangat ingin Miss Johnson tetap mengajar. Yang bisa diketahui bahwa pada akhirnya Miss Johnson pun tidak berhenti mengajar dan terus melanjutkan pekerjaannya di sekolah tersebut. Seperti itu. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.